Kadang waktu itu emang penting sih, bukan malah. Tapi Iya, lu waktunya gini friend tapi friend. waktu tuh emang penting bro. Waktu yang penting. Waktu friend. Tapi gue punya ini juga nih, singkatan nih. Apa tuh? Gue punya singkatan. Kalau Mas Indra punya S, T, O, dan P-nya dia, gue punya P, U, S, dan H. Apa tuh? Push. With Do. Selamat datang di Chico and Friends, sebuah program yang akan menampilkan sosok yang edukatif dan juga inspiratif tentunya. Di episode pertama ini, kita punya siapa sih Mas? Di episode ini kita ada sosok pemuda yang inspiratif nih, namanya Mas Indra. Dan siapa itu Mas Indra? Nanti kita akan cek. Tapi sebelumnya kita di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Meja Coffee and Gelato. Sekarang tempatnya kayaknya asik kok. Asik deh guys. Sambil kita gulik, kita lihat ke dalam yuk. Let's go. Nah, kita langsung ada di mana nih sekarang nih? Kita udah ada di meja kafe bersama orang yang tadi kita ngomong. Siapa ya? tuh? Oke, Kenalan dulu dong. kita kenalan aja langsung kali Langsung ya. aja kali ya. Boleh. Kakak, Mas, Om, atau Tante, Bila sih mau panggil apa aja? Kakak kali ya? Kakak kali ya, lebih akrab ya. Lebih ikrip ya. Lebih iklim. Kak Indra, boleh Ya. kenalin diri. Mungkin yang kayak kita yang belum tahu nih Kak Indra. Oke. Silakan. Kok nggak apa ya? Oke, nama gue Indra Teguh Prastio, umur 17 plus lah. 17 plus. Saat ini kerjaan gue sebagai geologis di bidang pertambangan. Wow. Geologis, Yoi. Kalian tahu geologis apa? Kalian tahu ya? Itu yang ilmu yang marketing gitu kan Mas? ini yang mempelajari tentang bebatuan bukan sih? Waduh, Kita. keras kepala sekali. Sangat keras dia ya. Yoi. Iya. Terus apa lagi Mas? Latar belakangnya pekerjaan mungkin atau sekarang lagi sibuk apa sih gitu selain kerja? Sebenarnya sih kalau kerjaan di bidang gue tuh gue harusnya onsite di lapangan. Kebetulan lapangan gue di Kalimantan di Kutai Barat lah kurang lebihnya lokasi di sana. Kerjaan gue tuh sebenarnya gue tuh melihat di lapangan ada batuannya apa aja sih yang ada di lapangan gitu. Iya. Nah gue di sana dulu kerjaan gue di bidang pertambangan batu bara. Jadi gue yang nanti akan lihat batuannya itu ada di situ atau enggak, ketebalannya berapa, cadangannya berapa dan lain-lain lah. Jadi gua yang terjun langsung di lapangan, ya bisa dibilang orang hutan. Eksplorasi ya, Eksplorasi. Doi hobinya menjelajah, friend. Jalan-jalan. Tempatnya karena dibayar sih. Kalau Benar juga sih, Bang. apalagi kalau ngeluarin duit, aduh, boros men. Terakhir kapan Mas ke Kalimantan? Terakhir itu gua di bulan, kalau nggak salah sih di bulan Oktober ya gua onsite. Gua mau berangkat lagi di pas tanggal 14 besok Februari pas Valentine bro. Oh, balik lagi nih ya. Luar biasa ya. For information aja nih, kita ngebooking dia agak susah, friend. Ya, Janjiannya Lebih ke kita nggak tahu nih sebenarnya sibuk atau enggak. Tapi kita tahu kalau dia di sini tuh sebenarnya libur bro. oh iya, makanya itu. Cuma kenapa nih orang mungkin ya sebenarnya sibuk? bukan libur sih. Kalau di sini tuh gue WFA. WFH ya. Work from home, tapi lebih banyaknya ngantar istri. Wih, for your information baru nikah nih. Baru nikah, guys. Sombong dikit bro, sombong dikit. Baru nikah. Ngawas. Jangan ini ya, iri ya. Gua ada kok orang. Sama ada yang naksir lah, udah nggak bisa. Udah laku, bos. Udah laku bos. Nah, ada yang unik nih Noy dari Kenapa Mas tuh? Indra. Dia nikah, doi nikah tuh Oktober ya Mas kalau nggak salah ya. September bos. Oh iya, tanggal September. 26 gue September. Pas Kebetulan, pandemi. benar. pandemi, yoi. Kita datang juga waktu itu ya. Kita Kita datang datang. lagi. Iya. Cuman kita penasaran nih Mas. Kita penasaran. Di tengah kesulitan pandemi ini apa sih obstacle-nya itu untuk melaksanakan sebuah pesta pernikahan tuh untuk lu sendiri Mas? Sebenarnya kalau kita ngomong masalah pernikahan ya, nikah itu sah secara agama dan sah secara hukum ya, hukum di Indonesia. Betul. Kalau sah secara itu aja gampang aja bro. Cuman kan kalau pernikahan itu kan acara panggil orang tua buat anak ya. Iya. Jadi lo nggak bisa lo mengandalkan ego lo sendiri gitu, nggak bisa men. Iya, Kita sebenarnya. harus apalagi mempersatukan dua keluarga itu hal yang susah. Dua orang dulu deh. Lo sama pasangan lo itu hal yang susah bro. Makanya kalau di agama gua ada namanya bina pranikah.
Oke. Nanti di bina pranikah itu lo akan menyamakan visi misi dan lo akan tahu ke depannya tuh apa sih yang lo suruh buat. Minimal itu bekal bina pranikah itu Ya. bekal pada saat nanti lo setelah menikah gitu. Jadi kalau boleh tahu tuh bina pranikah tuh kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah ke arah pernikahan tuh misalnya apa misalnya? Contohnya aja, contohnya. Contohnya kalau di bina pranikah gini misalnya, bagaimana cara lo menghadapi sebuah masalah? I see. Masalah. Jadi lu kan udah gak sendirian nih, lu harus berdua dengan istri lu dan lu punya background keluarga dan lain-lain. Yes. Itu di bina pranikah itu lo akan diajarkan bagaimana solve problemnya. Intinya kalau misalnya lu masih sendiri, lu gak punya pasangan, it's okay, lu bisa take risk sendiri gitu, lu bisa ambil resiko lo sendiri. Tapi kalau udah di dunia pernikahan gak bisa bro, ego lu harus gak boleh dominan lah. Karena lu punya pasangan. 2 orang jadi 1 ya. Itu susah kan? 1 aja susah gimana 2? 1 aja. Itu friend. Ribet friend. Ini 2 nih. 1 friend ya. Oke. Benar. Berarti rumit ya. Rumit. Cuman kalau udah dilaksanain tuh enaknya bukan main katanya. Kalau kata teman-teman gua sih dulu pas gua belum nikah, gua tanya nikah tuh enak apa enggak? Katanya nggak enak bro. Tapi enak banget. Jangan ini ya. Gitu men. Oke. Pandemi, masih ngomongin pandemi nih Nah, mas. nih. Ya. Seberapa besar sih pengaruhnya pandemi ini terhadap pekerjaan lu sendiri nih? Yes. Oh kalau dibilang pengaruh besar iyalah pasti lah. Semua orang, semua pekerjaan kalau gua rasa sih ngaruh banget sama pandemi corona ini. Ada pandemi ini, ada hambatan apa gitu. Tapi puji Tuhannya, pas lagi pandemi ini harga batu bara malah naik. Oh gitu. Ya, gitu ya? Malah jadi untung ya bro. Siapa yang mau beli bisa batu kita bara? bilang gitu. Emang batu bara bisa jadi obat? Nah kalau segi bisnisnya gue kurang tahu sih kalau batu bara bisa jadi apa. Kalau bisnisnya gue nggak begitu paham. Tapi yang pasti harganya naik. Yang pasti harganya naik. Ah. Nanti kan olahannya kita nggak tahu. Betul. Kan? Kalau dibilang masalah banyak bro. Karena kita ke lapangan, kita butuh banyak orang tenaga kerja, banyak orang otomatis banyak orang yang bekerja kan resikonya semakin tinggi. Benar. Cuman kan ada namanya mitigasi bro. Kalau lo misalnya menghadapi pekerjaan lo harus mitigasi nih tingkat resikonya seperti apa dan lo harus meminimalisir sekecil mungkin tingkat resikonya. Itu tricky ya friend. Tricky sih bro. Kebayang nggak sih lo kerja di onsite, terus lo harus juga sambil ngawasin nih friend. Tapi kalau passionnya Mas Indra di situ, gue rasa kayaknya Mas Indra memang geologis Memang ya. terakhir untuk geologis kayaknya seperti itu. Geologis itu sarjana apa sih Mas? Di belakang nama lo tuh jadinya apa sih? ST, sarjana teknik. Oh teknik ya maksudnya ya. Bukan teologi ya bro, teknik bro. Teknik bro. Teknik bro. Berarti untuk yang mau geologis teknik ya masuknya ya. Oh iya. Boring gak sih Mas? Biasa di lapangan terus Oke kita kalau sejarah gue jadi geologi sebenarnya kecemplung sih. Yoi bro, kecemplung men. Ini kan, jadi kalau gue bilang dulu gue pas ada teman nyokap nanya pas gue lagi SMA nih. Habis selesai SMA mau kerja apa, mau kuliah apa? Gue jawabnya nggak tahu bro. Asli, gue nggak tahu, gue jawab, gue bingung gue mau kerja apaan. Nah, terus teman nyokap ini bilang, kamu kan hobi naik gunung, dibilang hobi sih nggak gitu-gitu amat ya, tapi emang suka sama alam segala macam. Dia bilang masuk aja teknik geologi, bilang gitu. Teknik geologi itu apa sih? Boleh tanya-tanya dong. Yang gue tahu kan, buka-buka sedikit banyak-banyak. Oh, ini orang akan kerja di pertambangan atau perminyakan. Gue keren dong. Duta bos, duta. yang notabene di gunung lah ya. Iya, Di betul, outdoor betul. ya. Nah, yang penting gue gaji sih, realistis gue orangnya. Tapi Namanya tambang bro. betul. Tapi pas masuk ke kuliahnya bro, muak banget men. Lo bayangin dong, gue harus naik gunung capek, ketemu batuan mikir, gila lu. Orang udah disuruh capek, mikir juga kan, effortnya gede banget. Mohon maaf, kenapa dipilih? Tadi gue bilang, gak sengaja kecemplung. Kecemplung lo baru kan. Kecemplung. Terus Ini kebetulan mulai obstacle-nya nih ya. betul, kebetulan ketemu teman nyokap tuh bilang ada pilihannya di ITB kalau nggak unsut, mulailah apply. Iya. Mulai apply untuk SPMB, gue lagi tuh namanya SPMB, itu namanya sekarang apa ya? Pokoknya ujian masuk ya. Ujian masuk untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Yes. Pakai otak lah ya, bukan pakai duit lah ya intinya. Iya sih. Pakai otak friend. Gue gak tau juga men, gue tiba-tiba, gue waktu itu tuh jadi ya sedikit cerita lah ya. Gue waktu pas ujian SPMB memang belajar, tapi pas pengumuman tuh gue nggak ngeliat pengumuman men, karena gue udah hopeless, gila susah banget itu. Ya gue pikir ya udahlah gue nggak lolos gitu kan. Gue bertiga sama temen gue yang selalu main bareng pas di SMA. Yes. Akhirnya kita mutusin pas hari pengumuman itu kita main biliar bertiga. Waduh. Asli.
Pas pengumuman kita main biliar bertiga. melepas penat justru ya. Yoi, jadi gue nggak ngeliat sama sekali Oke, hasil oke, pengumumannya oke. kayak gimana. Gue nggak ngeliat, gue pulang nyokap gue tanya gimana deh, nggak lolos. Oh nggak masuk akhirnya? Nggak masuk. Nggak masuk. Terus teman gue yang telepon gue, dia bilang, Kak selamat ya, men, gue lolos men. Karena gue nanya bener, lu jangan bercanda, gue lolos apa Justru enggak? dia masuk ya? Iya, dia bilang, enggak Kak, serius, nama lu Indra Teguh Prasetyo kan? Bener men, nama gue men. Masuk ternyata. Masuk men, tapi gue belum ngomong Mujizat, ya? bokap nyokap waktu itu. Gue belum ngomong bokap nyokap, gue ngomong sama abang gue, Mas Gita. Iya. Gue ngomong, abang gue namanya Gita. Gue ngomong, Mas, katanya dia lulus loh Mas, kita cari koran yuk. Hari itu gue cari bro korannya, nggak dapet. Terus akhirnya kita cek via internet. Waktu itu masih warnet men. Masih belum warnet. akses untuk ke internet Masih tuh masih warnet, ada kan? jauh lah ya. Yoi, masih gue ngecek di warnet. Lolos men, bener men, gila, udah senang Masuk banget kan. tuh. Unsut nih ya. Gue pikirnya ITB awalnya. Waduh. Pas dapat unsut men, ini Universitas Jenderal Sudirman. Bagus juga men. Kalau nggak salah di Purwokerto ya. Bener, di Purwokerto, Middle East dia, di Jawa Tengah. Keluar kota dong mas. Langsung. Keluar kota. Tapi pada saat itu bukan target utama gue men. Gue waktu itu emang ngomong sama nyokap, kalau gue nggak kuliah di negeri, gue nggak usah kuliah. Karena biaya kuliah tinggi men. Benar. Ya. Gue waktu itu bilang Itu gitu. lagi tinggi. Iya. Tapi target utama gue bukan SPMB waktu itu. Target utama gue ada gue ikut program, ada program dari perusahaan kelapa sawit lah ya. Perusahaan kelapa sawit, gue kuliah di IPB. Itu yang gue harapin, karena apa? Karena pas kuliah digaji. Selesai kuliah ikatan dinas. Gila, Terikat, kurang bro. enak apa tuh? Terikat jadinya Gue terikat. baru tahu nih bro. Sambil kuliah juga Sambil kuliah digaji men. Kurang enak apa coba? Begitu lulus lu nggak mikirin kerja. Boro-boro friend, gue dulu kuliah masih ngusahain Tapi- orang tua, gue friend malah Dia mau dikata apa? Betul, takdir mau dikata apa? Waktu itu gua kaget juga, gua ceritakan nyokap gua excited banget, seneng banget. Wah, terima puji Tuhan Iya, segala iya. macam. Gua biasa aja. Karena gua masih targetin itu. Tapi akhirnya nyokap bilang, "Ya udah deh kita urus." Emang terlambat 1 hari jadi atau Iya. ya. Gua sampai di Unsut. Nah, udah selesai orang yang lulus SPMB. Cuman akhirnya bisa juga ngurus hal itu. Akhirnya gue tiba lah jadi seorang geologis gitu bro. luar biasa ya friend ya. Ada pelajaran sih yang bisa kita ambil dari Benar. proses Mas Indra kuliah dari SMA sampai dia kuliah ini tuh gimana sih? Bahwa sesuatu yang memang kita harapkan tuh indah Mas ya. Betul. Tapi kita harus siap juga. Kadang itu bisa Resikonya ya, friend, nggak ya. sesuai sama harapan kita. Benar Nah, banget. ini keren banget sih. Kalau gua kayak Leon dibilang nih, gua tuh tipikal orang yang ambisius, iya. Punya cita-cita tinggi, iya. Cuman gua Yes. tetap percaya aja Tuhan pasti berkatin gua, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat gua. Jadi untuk ketika hal buruk datang di hidup gua down ya wajar lah bro. Orang sakit hati kan pasti ada lah momen itu. Cuman gua cepat bangkit karena gua tahu, gua percaya Tuhan pasti berkatin gua. Jadi apapun ya hasilnya ya, Apapun tapi yang penting hasilnya, friend. tinggal gimana kita mensyukurinya aja udah ya. Nah, itu intinya bersyukur. Mungkin butuh waktu sih tapi. Ya, butuh waktu. Tapi menarik friend, soalnya nggak semua orang loh kayak gitu loh friend. Maksudnya nggak semua orang di hadapan pada suatu masalah dia bisa langsung bangkitnya. Benar. Jadi Dibilang langsung sih enggak juga ya. Cuman gua nggak terlalu lama terpuruk dengan keadaan gitu. terpuruk sih emang ada, cuman Terpuruk siapa ada, sih bro yang nggak terpuruk? Realistis dong bro. Benar. Realistis juga. Kuliah digaji, artinya udah terikat Cakep, dinas, masa depan udah nggak perlu ditanya lagi dong. Bener. Kacamata kita, cuman mungkin kan ini friend buat lo pada nih ya. Jangan ngeduluin rencana Tuhan Tuh. dan naruh rencana lo di depan deh. Benar. Tapi Contohnya Kita nih. harus berserah juga ya berarti ya. Tapi lo semua mungkin ngeliatnya bidang pertambangan keren segala macam. Gue juga mengalami terpuruk lo. Gue kuliah waktu itu sempat rada lama karena gue harus ngitung jumlah genteng yang ada di kampus gue. Gue mentok nih. Kalau jumlah genteng yang di kampus gue belum pas, jadi gue belum lulus. Sorry, apa nih? Ngobrolin apa nih mas? Jumlah genteng yang ada di kampus. Gue Jumlah kuliah genteng, lama Frank. bos. Waduh, kalau boleh tahu berapa nih mas? Ini kan sorry nih ya, ini kayaknya sensitif nih kalau ngomong kuliah orang nih. Pasti gue kuliah di atas rata-rata. Rata-rata kita tahu kan brand 4 Karena tahun. gue sempat cuti 1 tahun. Gue sempat cuti 1 tahun dan gue Sempat akhirnya cuti? sempat cuti 1 tahun. Gitu. Selama cuti itu lu ngapain aja tuh mas? Kerja. Wah, emang ini orang udah biasa teguling-guling hidupnya Udah ya. biasa untuk cari duit terus ya, cari Iya sih, berkat. betul.
Karena gue waktu itu pengen skripsian mandiri sih. Pengen skripsian mandiri, budgetnya cukup besar, jalan satu-satunya gue harus cuti untuk kerja gitu. Oke. Jadi keadaan juga, Pren. Bener bro, karena siapapun kita ya, yang dewasa itu anak-anak pasti akan kepikiran sih membalas sih, walaupun nggak akan seimbang bro, tapi Nggak bakalan bro. kita tuh gimana cari cara cepatnya untuk kita selesai pendidikan supaya nggak nyusahin orang tua kan gitu ya. Bener. Tapi pas gue lulus, harga batu bara tuh terjun bebas bos. Waduh. Gue waktu kelas 2 kuliah, gue udah sempat kerja di bidang gue, junior geologist. Tapi begitu gue lulus, hampir semua perusahaan batu bara tutup bos. Pahit lagi ya. Pahit dong, gila men. Gue nyari-nyari kerja. Ya, sebelum kesana kita kemari. lebih jauh, mungkin ada teman-teman friend-friend kita di rumah yang nggak tahu nih batu bara nih batuan yang seperti apa sih jenisnya? Batu bara itu. Kenapa dia menjadi sangat dicari dan Oke, jadi gini. ini? Batu bara itu aslinya dari tumbuhan yang tinggi ya bro, tumbuhan-tumbuhan besar lah. Itu tumbuhan-tumbuhan besar. Kalau misalnya dia mengendap di dalam bumi dalam hitungan jutaan tahun, Yes. itu dia akan matang. Ini kita bahasa umumnya aja. Dia akan matang. Dia akan jadi sumber energi. Let's say simpelnya lu ngomong arang deh, arang. Iya, arang. Nah, Arang. kayak gitulah dia Biasa bentuk kita kenal arang, kan? Tuh, nanti dia punya nilai kalori dan lain-lain. Kayak gitu batu bara. Cuman pada saat itu bukan cuma harga batu bara sih yang terjun bebas, harga minyak tepatnya. At least pekerjaan geologi tuh hampir punah bro. Hampir punah. Oke. Gua aja yang baru lulus mau cari kerja tuh susah. Lu bayangin, orang yang udah kerja 5 tahun, 10 tahun kena cut off. Gimana gua yang baru lulus gitu kan? Betul. Kebayang nggak lu? Baru lulus di cut off cuy. Dari tadi gua belum dapat nih manisnya nih. Orang yang udah kerja 5 tahun, 10 tahun, udah kerja 5 tahun, 10 tahun itu kena cut off. Gimana gua yang baru lulus mau kerja gitu? Langsung susah di-cut. banget men. Bukan di-cut, nggak keterima gua di mana-mana. Bahkan tidak terima, Bren. Susah men, nyari kerjaan pun nggak ada di bidang geologis. Balik lagi, kayaknya Mas Indra nganggap dia kuliah udah 7 tahun. Mungkin akhirnya manis keluar itu, ternyata masih ada lagi, friend. Sorry bos, nggak sampai 7 tahun bos, kurangin dikit bos. Nggak sampai. Nggak sampai dong, Bren lu. Nggak sampai bro. Nambahin. Gitu. Berapa Mas? Pastinya. Pokoknya Ya, sekitar ditanya segitu lagi, lah. pokoknya nggak sampai lah. Gitu. Kita pengen dengar langsung nih, tapi Iya. dengan permohonan maaf sebelumnya nih, berapa tahun kira-kira Mas? Ya, Masih penasaran, Bren. kita bilang hampir 7 tahun lah ya. Hampir lah, lebih Bren. enaknya ya. Sebenarnya menurut gue pribadi, jumlah waktu kita kuliah mau lama mau sebentar itu sama sekali nggak menentukan kesuksesan, bro. Yoi, Betul Pak. juga, Bren. Kalau lu memang lulusnya lama tapi lu membangun link di dalamnya, nanti setelah lulus lu kan menuai kan? Nah, Benar. ini nggak sih, yang Mas? menarik nih. Jadi gua waktu itu selesai lulus, gua kerja bisa dibilang serabutan men. Apapun gua kerjain. Yang penting duta. Yang penting duta. Yoi. Lu kalau udah ada duta ada waktu kan? Betul. Ya kan? Oke. Gua apapun gua kerjain, gua sempat jadi driver online juga, Bro. Hah? Sempat. Lu baru Gua. tahu, Friend, ini, Friend. Gue sempat jadi driver online. Oh, gitu. Waktu itu teman gue punya mobil, terus dia bilang, yuk kita kerjain sama-sama yuk. Gue Oke. driver. Kalau boleh disclaimer yang depannya U lah dulu. Oke, ya. Dulu depannya U, sekarang Yang udah belakangnya R lah ya. Yang Yang belakangnya E. tengahnya U sama B B sama E. Ya. Iya, udah itu dah. Itulah. Udah. Kan Uber ya. Oh gitu. Gue sempat jadi driver online, gue sempat jadi sales piping. Nah, Sales piping. Sales Sales piping. piping. Gue Itu sempat kerja Piping juga. Pipa bukan? Pipa betul. Piping valve, gue sempat itu. Wow. Terus gue sempat kerja juga di IT Solution, perusahaan IT Solution. IT Solution juga. Gue itu dari operation loh bro, gue masuk. Jadi gue bener-bener literally dari bawah banget, bottom banget. Ya kita bisa bilang keset lah. Oke, ya. Sampai Karena lo welcome banget ya, mungkin First ya sama comer atasan ya. Yoi, sampai bilang keset, sampai akhirnya gue nggak dipercaya banget sih. Akhirnya gue belajar project di situ. Maintenance project segala macam, gue banyak belajar di situ. Bos gue keren banget tuh, bos gue keren banget. Ya jadi gue banyak belajar di situ dan pada saat jalan ini sakit men, gila loh. Gue pas gue udah kuliah, gue punya gaji lumayan. Yes. Pas gue dunia kerja, gue harus membuang semua ego gue harus start from bottom men. Lagi gue seorang sarjana nih ceritanya ya. Seorang sarjana, gue harus kerja. Intinya gue harus kerja dan harus menghasilkan sesuatu. Nyokap gue sih, terutama keluarga gue, nyokap bokap gue tuh support banget, tetap doain gue, apa segala macam itu support banget masalah itu. Dia tahu anaknya lagi susah kali ya. Pro kontra sih banyak ya mas ya. Ya udah lah. Kalau gue punya prinsip bro. Omongan negatif dan lain-lain tuh gak usah lo pikirin lah. Ngabisin waktu bro.
Benar. Kalau lo selalu berpikir negatif, Jadi kita berpikir ke yang negatif terus ya. capek men. Iya Capek ya, Bro. Nah, kepikiran sendiri. Justru kita harus bersyukur ke orang yang ngomongin kita negatif. Benar banget. Justru itu adalah fans setia kita, friend. Wih, Karena dia meluangkan waktunya iya, untuk mikirin kita dan ngomongin kita, friend. Teman-teman Love you haters. Bener. tetap mencintai kita dan membenci kita ya. Oh, iya, At least berarti Mas, Oh, iya. pandemi ini nggak berpengaruh banyak ke lu ya. Dari pengalaman lu yang mungkin bukan terbiasa dan terlatih ya. Terlatih men. Terlatih disakiti, anjay. Berarti terlatih untuk ya hidup menyesuaikan sama kondisi. Bahwa kita Kalau- sadari kan kondisi nggak selalu baik ya Mas ya. Balik lagi sih yang tadi gue bilang, kalau lo punya pengharapan, lo punya mimpi tuh boleh men. Mimpi tuh gratis, ya nggak sih? Tinggal tidur. Tidur, iya bener. Tidur lo mimpi, lo berhayal mau jadi something, itu gratis men. Benar. Nah tinggal lo ngajuin proposal lah, proposal ke Tuhan lo. Benar banget. Kalau lo ngajuin proposal, lo minta apa yang lo mau, bebas dong. Lo minta. Banyak kan orang takut ya untuk minta ya. Kenapa harus takut kan? Namanya minta sama Udah minta tahu. sama minta sama bapak ya nggak? Minta sama bapak tuh lo minta apapun yang lo mau. Tinggal kan nanti Tuhan yang punya kehendak. Oke. Lu mau dikasih enggak atau tunggu ya kan, tinggal itu Yes, doang. yes, Kebanyakan yes. dari kita mikirnya yang apa yang kita mau sih. Gue juga kayak gitu. Gue juga pikirnya apa yang kita mau. Terus pas kenyataannya pas gue dapet tidak sesuai, kadang ada rasa kecewa pasti ada. Pasti ya. Cuman setelah itu berlalu baru lu sadar, oh maksudnya gitu tuh, gitu kan. Ternyata ada maksud Tuhan yang lain. Iya, Pasti, karena men. semua salah manusia. Dikasih salah, nggak dikasih salah. Giliran dikasih lupa. Giliran nggak dikasih Iya benar. ngeluh, sirik sama orang. Oke friend, setiap orang punya kesedihan dan kesenangannya masing-masing. Betul. Rezeki orang beda-beda, bener ya. Benar. Benar. Udah disediakan ya Fran ya. Ya mungkin itu saran minta aja. saran penilaiannya ya, mungkin bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, ya ntar aja kali kapan sabar aja. Bukan kemudian juga bukan suatu hal yang pasti kan. Betul, betul. Kemudiannya ya kemudian, cuman waktunya kapan Ya, nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu bro. nggak ada yang tahu. Ini gue sedikit tertarik sama kata-kata nggak ada yang tahu tuh. Oh iya Fran, itu Gimana? emang kita Emang nggak biasa kita di nggak tongkrongan pernah itu tahu ya. ada kata-kata kayak gitu mas. Nggak ada yang tahu, nggak ada Nggak ada yang tahu lah. Itu ya dibikin kayak ambigu lah atau sedikit sentilan buat kita yang nggak ada yang tahu. Udah gitu aja untuk bikin kita sadar aja sih. Bener man. Kalau untuk menyadari diri penting banget sih itu. Lu harus sadar lu ada di posisi apa, lu berdiri di mana, lu harus sadar banget. Karena ketika lu sadar lu berdiri di mana, lu akan tahu strategi lu, plan lu buat hidup lu ke depan. Ya. Kalau gua karena dulu suka naik gunung di alam itu ada kita namanya STOP bro. Apa tuh? STOP. Stop. Iya. Apa itu STOP? Stop itu ketika lo dalam masalah, lo kalau kita navigasi darat lah ya. Kalau kita tersesat, stop itu namanya sit, S-nya sit, Oke, duduk. Duduk. Sit. T-nya thinking, Thinking. Oke, berpikir. Duduk, kemudian berpikir. O-nya operation. Operation. Operasi. Bukan operasi, apa observation gitu lah. Observation. Kita melihat sekitar Oke. segala macam. Iya. Bukan operation ya, observation. Observation. Jadi setelah duduk berpikir melihat dulu Terus ya. melihat dulu, terus P-nya planning. Baru merencanakan. Baru merencanakan. Oke. Gitu. Kayak tadi yang Leody bilang kan nggak ada yang tahu, benar banget. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya ada masalah apa. Itulah gunanya kita observasi lingkungan kita sekitar apa. Betul. Terus yang paling terakhir tuh planning. Tadi gue balik lagi ke set ya, sit dulu. Lu penting banget lo harus duduk tenang. Duduk tenang berdoa lah gue tambahin ya. Lu punya pengharapan men. Poin Lu duduk penting, tenang dan berdoa dulu kan. Yes, Sit yes. dulu, baru lu berpikir thinking. Kenapa sih ada masalah ini? Kenapa sih lu bisa tersesat? Oke. Oke, terus observasi, lu ngeliat sekitar. Apa yang bisa gue manfaatkan dari keadaan ini? Apa yang bisa gue ambil dari keadaan ini? Benar kan? Ya. Yang terakhir lo harus planning bro. Planning Rencanakan untuk selanjutnya. untuk selanjutnya. Betul. Gitu. Ibaratnya lu udah dapet nih apa obstacle-nya nih. Apa aja Terus masalahnya, terus planning Yes. apa yang harus lu jalanin. Keren banget. Selanjutnya lu jalanin tugas lu. Sesimpel itu ya. Sesimpel Mas, ya? itu. Kalau misalnya lu pusing, lu misalnya terbentur apa segala macam, ulangin lagi, stop lagi. Sit lagi. Sit Repeat. lagi. Iya. Oke. Sit thinking operation planning. Soalnya kalau Bukannya kebanyakan sorry mas ya. Sit kebanyakan sit jadi rebahan tidur akhirnya. nah, itu jangan. Jalan observationnya. Jangan samain mas Indra sama
Sit bukan sleep bro, gitu. Iya. Berarti jangan hanya duduk dan berpikir, kemudian nggak bertindak ya. Betul. Ini sama banget nih Dia- anak-anak dia- sekarang nih. Yoi, diam boleh, tapi diam bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Wah, gue suka banget quotesnya tuh. Jangan diam bau. Diam, ya iya benar. Orang kan banyak kan diam bau nggak mandi Bau. segala macam kan karena Iya. galau men. Galau kan. Lu diam boleh, tapi lu tetap berpikir gitu. Tetap merencanakan sesuatu. Tetap merencanakan yang baik, ya. sesuatu. Iya, friend, menarik banget ya, friend. Iya. Gue makin penasaran nih. Penasaran ya? Bisa nggak 2 jam nih? Sayangnya ya kalau 2 jam. Terus mas, Yap. sebulan nih kita udah jalanin nih tahun 2021 nih. Yes. Dengan semua resolusi yang lo udah mungkin gantungin di akhir tahun 2020 kemarin, seperti kita tahu kan 2020 tuh ya kita bukan yang nggak bersyukur, tapi kita tahu sendiri friend. Kita harus bersyukur juga ya. Itu tahun yang paling berkesan dalam artian ya bisa Banyak pelajaran ya. banyak hikmahnya kita bisa Banyak ambil. hikmah. Sebulan udah lu lewatin mas di 2021. Plan apa yang mau lu jalani dengan ya kita bisa bilang 2021 ini adalah adiknya si 2020 nih kayaknya bro. Benar. Karena vaksin masih jalan, Ya. kemungkinan masih akan terus Betul. berlanjut si COVID ini. Betul. Mana sih mas plan lu ke depan? Kalau ngomongin plan di 2001, gue punya banyak plan sih sebenarnya untuk hidup gue. Kalau patokan untuk tahun ini, gue harus menyelesaikan yang tertinggal di 2020. PR masih Gitu. banyak. PR masih banyak di Ya. 2020. Gue harus selesaiin dulu di 2021. Kalau gue pribadi 2021 untuk gue itu tahun pembenahan diri bro. 2021. Oke. Gue harus menyelesaikan karena gue juga baru nikah kan. Ya. Gue baru nikah, gue harus bisa beradaptasi dengan pasangan gue dan kita harus punya visi misi baru ya kan. Oke, ya. Visi misi baru dan yang tertinggal di belakang kan gue beresin dulu nih Yes. supaya plan gue ya gue berdoa gue mintanya di tahun ini juga plan gue udah jalan. Ya. Tapi poin gue yang paling utama adalah gue akan membereskan dulu yang tertinggal di 2020. Betul. Bukan berarti gue mundur pulang, bukan no. Bukan, ya. Gue punya plan untuk membenahi itu di 2021. Plan gue untuk membenahi yang tertinggal. Gitu. Kalau plan untuk kehidupan sih banyak bro. Nah, yang terutama karir ya. Kalau karir, gue kalau bisa dibilang kita lagi kerjaan gue sekarang ini lagi dapat strike bro. Strike-nya apa? Karena Apa tuh, Mas? load kerjaannya makin banyak, iya jelas. Load kerjaannya makin banyak, strike-nya adalah ini poin apa ya namanya? Titik loncat gue di dunia karir gue, di karir gue. Karena ketika harga batu bara lagi bagus, lo harus eksplorasi sampai nanti sampai ke eksploitasi segala macam. Di karir gue harus fokus dulu untuk karir gue di 2021 ini. Gitu untuk perkembangan karir gue terutama. Kalau untuk rumah tangga yang ada lain sih men, gue pengen punya anak. Itu. Itu yang nanti ya. Gitu doain ya Seorang men. pasangan Yoi dong. anak, men. Bahwa sesungguhnya istri itu rezeki, anak itu kebahagiaan. Wah. Jadi Bener. cari apa lagi sih? Kalau jadi gue jadi Mas Indra sih cari apa lagi? What else? Iya, bukan cari apa lagi sih, cari untuk siapa lagi ya udah. Balik lagi kayak tadi kalau masalah anak tuh, gue yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti kasih gue Ya. di waktunya Tuhan. Amin. Cuman kan seperti tadi yang baru gue bilang, lo pada boleh dong minta, boleh kan? Ya. Ya gue mintanya ya Tuhan tolong dong secepatnya salahnya. dikasih gitu kan. Gitu, berusaha pasti. Ya apalagi kan kita tahu nih, apalagi kalau udah balik ke site kan Udah malu tak ketemu pulang lagi. rindu bro. Kalau udah punya bini tuh pulang malu, Benar. nggak pulang kangen. Penasaran gitu. Maksudnya kan lu jauh nih ya. Ada gap lah intinya, ada di site yang di mana? Masih site-nya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, bro. Itu Kalimantan Barat, sorry, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Intinya Kalimantan lah. Itu nyebrang kan, bro ya. Intinya tuh kalau naik sepeda tuh capek, Capek, bro. Pasti. Lu mesti nyebrang lagi kan. Iya. Itu gua aja di Bandung ke sini, gua jujur kuliah di Bandung. Itu lumayan jauh loh. Ini Kalimantan, bro. Udah sebuah teritorial yang baru gitu. Dan jauh dari keluarga. Dan pasti banyak tantangannya kan. Gimana sih mas perasaan Gimana lu sih? ditambah ya mungkin dulu lu jauh dari orang tua doang, sekarang jauh dari istri, Iya. ketika Benar, lu udah benar, punya benar. anak, ya jauh dari anak gitu. Ada plan nggak sih mas untuk ya pindah ke Jakarta gitu mas? Oke, gue jawab dulu yang pertama ya. Kalau untuk jarak jauh, gue sama istri gue pacaran cukup lama sama istri gue, 5 tahun. Kalau lo tanya jadiannya kapan? Kalau jadiannya kapan nggak tahu men, nggak ada tanggal jadian men, nggak ada tanggal jadian.
Jadi sebenarnya istri gue ini udah tahu banget kerjaan gue kayak gimana. Ya. Harus jarak jauh. Ya, sekarang udah ada teknologi lah bro, lu bisa video Ya. call dan lain-lain kan. Intinya tetap jaga komunikasi gitu. Karena kalau buat laki ya, terutama suami ya, tujuan lu pergi jauh keluar untuk kerja itu untuk pulang kembali ke rumah men. Gitu. Karena pasangan itu bukan sekedar teman hidup, Noy. Nah, menjadi rumah. Betul. Untuk manapun lu pergi jauh, Iya. pulangnya ke Rumah. penasaran mas, istri lu tuh kerjanya apa sih mas? Puji Tuhan istri gue dokter sih. Waduh, gak pernah sakit. Spesialis paru. Kata siapa? Dia kan dokter. Gue tetap manusia men. Gue tetap sakit. Intinya nggak usah dibawa capek-capek ke rumah sakit, tinggal di suntik, entah suntik. Iya, tidak semudah itu Ferguson. Justru ya makin ketat untuk masalah kesehatan. Oke. Nah, contohnya berat badan. Berat badan terlalu berlebih juga. dia Apalagi akan bre, PTS. kayak gini nih, kita nggak mau pakai masker, iya, yang Benar. tutup, gila, ya udah lah. Ngomong dokter ya. Iya. Di sini kita podcast juga pakai masker nih, friend. Ya kan, Yoi, friend? yoi. Dan Suaminya menjaga jarak. spesialis paru, karena corona ini kan nyerangnya paru. Yoi. Paru nasi padangnya enak. Kalau kita goreng ya. Iya. 4.000 Iya. udah kenyang, ya kan? Nggak Kalau- perlu kenyang. Tapi balik lagi ke pertanyaan terakhir, kalau misalnya ditanya mau nggak sih balik ke Jakarta? Mau men. Mau lah, ya? gue mau lah punya waktu lebih banyak buat istri dan keluarga gue. Tapi pada saat ini Tuhan memberikan berkat gue ya kayak gini dengan cara gue onsite di Kalimantan. Gue punya jarak sama, tapi gue percaya lah Tuhan pasti kasih yang terbaik kok buat gue. Kalau untuk berusaha sih ada, jangka panjangnya ada. Planning jangka panjang buat gue bisa punya waktu banyak sama istri gue ada kalau planningnya. Coba untuk saat ini gue kayak tadi lu bilang, gue lagi keep it up untuk karir gue lagi kejar untuk karir gue. Jadi at least ya no problem lah masalah itu lah. Kalau lu kangen lu tinggal istri lu berangkat ke site gue, gila. Tinggal duta yang bermain. Duta, men. Kalau ada duta Samperin aman. ya. Duta. Tapi kalau nggak ada ya tahan-tahan lah, paling sebulan lah. Obat penghilang rindu tuh duta sebenarnya. Lu kesana terus Ada duta. doi yang kesini. Benar. Gitu. Atau Atau kalau untuk nggak ada duta duta, lah. ya duta salon seven aja lah kita ajak Ya, lah ya. kalau nggak ada duta, nggak ada paket ya, merenung. Kadang waktu itu emang penting sih bukan malah. Tapi Iya, lu iya. Waktunya gini, friend, tapi friend. waktu tuh emang penting bro. Waktu yang penting. Waktu, friend. Kalau orang Korea punya saranghae, kalau orang Indonesia gerak dia. Ini, Yoi, waktu. time. Tapi lo lihat lagi bro, waktu bukan tujuan hidup lo. Benar banget. Iya. Setuju gua. Waktu itu emang penting, waktu emang lo butuhkan, tapi waktu jangan buat jadi tujuan hidup lo, salah banget men. Kalau gue bilang kayak gitu sih, kenapa salah banget? Ketika lo punya waktu, tapi lo nggak bisa enjoy dengan waktu lo, percuma. Benar, kalau kita ngomong waktu nih, dalam hal ini uang, mas jangan jadiin tujuan. Benar, jangan pernah jadiin uang itu tujuan. Ya. Tapi jadiin alat. Karena percayalah bro, berkat itu bukan semata-mata tadi doang, gaji dan lain-lain. Yes. Berkat tuh banyak men. Berkat lo diberikan kesehatan, lo bisa kumpul, lo bisa hahi, ngobrol kayak kita gini, santai, teman, punya sharing Benar, sama benar, teman, teman lo ya. punya istri, lo punya Ya. keluarga, lo punya family, lo bisa happy, itu berkat men. Gak cuma masalah waktu. Tapi masalah ini nih, Apa? friend. Aduh, Oh, iya. kalau kita ngeliatin nih, friend. Kalau kita ngeliat dari tadi ya, mengkilap banget ya, friend ya. Aduh, friend. Aduh, jadi pengen buru-buru ya. Iya. Tapi ya kalau yang buru-buru itu nggak baik. Nggak Benar, baik, benar. friend. Tadi Kita kan aja kita dari proses masing-masing. Balik lagi, friend. Tadi katanya. Stop, ya kan? Stop itu apa tadi? Sit, thinking, Ah, sit dulu duduk, duduk, tenangin diri lu, tenangin diri, kayaknya thinking, berpikir, Napas ya, tarik berpikir. nafas, berpikir, terus observe, observe, lihat sekitar lihat ya. sekitar, Yes. terus lu Kemudian- planning. Setelah planning, jangan lupa yang terakhir. Apa tuh? Do-nya ya pasti ya. Duhnya dong. Itu dong. Kan, kalau lu udah sampai plan, kalau lu nggak pernah plan lu simpen gitu aja nggak bakal jadi sesuatu, men. Yes. Yoi. Benar. Kayak Majada wajada, bro. Wih, Tuh kan. langsung pun fayakun. Kayak madara wajada, terus apa namanya kalau orang Jepang bilangnya apa ya? Ganbate gitu. Oh, ganbate. Kalau kita tuh Semangat. semangat. Yoi. Banzai. Yoi. Gua tipikal orang yang nggak bisa dilus, men. Aduh kasihan lu ya gini-gini. Wah, makin hancur gua. Bisa dimaki-maki ya biar trigger kali. Biar trigger ya. Itu gua kalau Oke. orang bilang lu nggak bakal bisa. Oh, makin gua buktiin. Gua Makin, mampu, men. Gua bisa. Itu dia baru Jod. Yoi. Kalau misalnya gua dilus, Ya, ya.
lu kasihan banget sih dulu. Waduh, hancur gue men, down gua Langsung drop ya Mas ya. Hina gua gitu. Yoi, nanti akan gue buktikan gitu. Tapi bukan dendam ya bro. Bukan. Gue akan buktikan omongan itu salah, omongan orang lain itu salah men. Gitu. Kalau lo dendam lo jadi motif dong, nanti jadi akar kepahitan. Justru jadi Kalau lo nggak nyampe power kan ya. jadi gila, ya kan? Jadi power lo Jadi ya. power nih, Oke, bener, oke, jadi oke. kekuatan. Menarik nih Mas Indra ini Menarik sekali ya. paket komplit tuh dari ya from zero to hero ya sebenarnya. Yes, sih. benar. Jadi sebelum Mas Indra yang sekarang ini yang tambang bro, Yes. pernah susah ya Mas ya. Susah men. Sampai sekarang juga susah. Ada dong kesusahannya, cuman kalau dibilang enak sih enak ya. Balik lagi ya. Kalau kita ngelihat orang lain gitu, kalau ngelihat kan ada rumput tetangga tuh selalu lebih indah, bener iya, kan? ada pepatah seperti Bener itu. kan? Bener. Nah, tapi lu nggak tahu men, motong rumputnya tuh darah-darah ya nggak sih? Benar, sampai dia jadi bagus ya. Iya. Itu, jadi jangan pernah lu cuma ngelihat, wih rumput tuh bagus sih, enak pasti hidupnya dia nih. Nilai orang dari kulit ya, selalu dari kulit. Itu. Padahal dia Lu nggak tahu. lihat dulu perjuangannya dia kayak gimana. Ada darah yang tersebar di antara rumput hijau itu ya. Di bawah-bawahnya. darah Ya. mereka motongnya kan. Jadi melo nih. Gitu. Panjang ya Mas ya perjalanan ya. Wah, banyak bro kalau misalnya kamu punya. Kalau dibilang gua sekarang sukses enggak lah. Banyak orang lain yang lebih sukses dari gua. Gua juga masih berjuang buat hidup gua. Gua masih berjuang untuk keluarga gua, Iya. keluarga besar gua masih berjuang. Tapi gue punya ini juga nih, singkatan nih. Apa tuh? Gue Apa punya singkatan. Kalau Mas Indra punya S, T, O, dan P-nya dia, gue punya P, U, S, dan H. Apa tuh? Push. Push. Oke, Woi. apa tuh? Try until something happen. Mas. Wih. Yoi. Emang Mas Indra doang yang punya? Keren. Tapi ingat, tambahin do-nya jangan lupa. Oke, kayaknya bener kalau nggak do, Kalau nggak do tuh kurang, men. Coba apa tadi? Push itu apa? Push. pray Pray. until Berdoa until sampai something happen. something happen. Sesuatu terjadi. Gue suka banget sih nih bro, karena firman Tuhan juga bilang, weh Jeo, ngomongin firman Tuhan ini kita ya. Firman Tuhan juga bilang, doa yang baik itu doa yang besar kuasanya ya. Doa yang apa ya, gue lupa, pokoknya intinya doa yang benar. Doa yang benar itu, doa orang benar tuh besar kuasanya. Besar kuasanya. Jadi kalau benar kata Leoni, kalau lu berdoa sungguh-sungguh, lu minta, otomatis tuh tubuh lu akan, jiwa lu dan pikiran lu akan berusaha ke situ, ya nggak sih? Yes. Kalau kata Rosi, push really hard ya bro, tambahin lagi tuh, push really hard. Iya, lu berdoa, lu minta, lu sungguh-sungguh, lu jalanin, wah gue mah yakin men, pasti lu dapet. Dengan caranya ya, Dengan caranya. Iya. Jadi lu akan sampai ke situ dengan caranya, benar. Iya. Pasti, nggak mungkin nggak, pasti bisa kalau gue bilang sih. Yang nggak bisa tuh makan kepala lu sendiri men. Benar. Gimana tuh? Yang nggak bisa di dunia ini tuh cuma makan kepala lu sendiri. Lu bisa makan kepala lu sendiri? Enggak kan? Nggak bisa. Semua tuh berarti mungkin. Mungkin dong. Everything Gitu. is Musuh terbesar kita ya. Musuh terbesar kita diri kita sendiri. Yoi, Iya, limitless benar. dong. Lo harus lewatin batas diri lo. Benar. Ketika lo sampai di batas diri lo baru sadar, batas lo masih jauh. Iya kan gitu kan? Lo push lagi, Iya, lo iya. push lagi. Gitu men. Menarik nih dari pembicaraan ini gue melihat gitu. Ada satu istilah friend. Apa tuh? Namanya resilient. Resilient itu gue pernah baca di sebuah artikel gitu ya. Jadi adalah sifat ketahanan seorang manusia. Ini terutama di ininya ya, masalah psikologinya ya. Yang udah dihujam berbagai Cobaan, rintangan, cobaan, ujian atau masalah, tapi dia tetap keep up gitu. Tetap bisa keep up dan memberikan yang terbaik justru. Yoi dong. Dan itu jadi stimulus buat dirinya gitu. Iya Ya. dong. Nah itu loh mas, yang yang dari hal yang ceritain lagi lu Tergambar. seorang yang resilient banget gitu. tergambar jelas ya. Tergambar jelas gitu. Jadi Gue nemu nih resilient malah. nyerah tuh nggak ada dalam kamusnya lu mas kayaknya. Nggak ada men. Gila lu kalau udah ngomong kata nyerah, mending lu mundur deh cari jalan lain. Terus setuju nggak sih mas kalau menurut gue tuh kalau berjuang itu kalau capek istirahat jangan berhenti. Gimana? Kalau berjuang itu istirahat. Kalau Istirahat capek dulu. itu istirahat jangan berhenti. Itu tadi kan gue bilang stop. Kalau udah ngerasa lo capek, banyak masalah segala macam, stop. Sit, thinking, operation, planning. Take a break. Take a break. Take a break. Yoi, nikmatin, enjoy bro. Boleh dong tarik napas, duduk untuk lari lebih kencang. Iya, setuju. Gitu, bener kan? Asalkan kita tidak quit ya. Yoi. Tadi kalau resilient juga bagus tuh bro.
kalau di gua orang yang pelajarin batuan itu batu sekeras apapun kalau tetesin air pasti bolong men. Benar banget. Pasti, ini masalah Iya. waktu, kapan waktunya itu bolong. Benar. Makanya jadi orang jangan membatu. Jangan batu. Jangan membatu. Suatu saat Jadi ketemu batu batu. akan hancur bro. Iya, Jadilah so. seperti air dengan kelembutannya, kesejukannya. Ya kayak yang lu bilang tadi harus jadi seperti itu memang betul karena lu tahu gak sih Intan lu tahu Intan Iya, kan? Intan. Permata itu mahal banget men, ya bener kan? Anda kan tahu loh bentuk aslinya kayak gimana, hitam bro. Jelek bro. Jelek bentuknya. Dia tuh harus di apa gosok, harus Benar. di Jadi yang bersinar gitu tadinya hitam ya. hitam Iya, karena dia makanya itu terbungkus kan tutup benar bungkus. hasil buntukan. Ya, benar kita Benar, masih bro, dibentuk sampai I see, jadi I see. sesuatu yang baik, ya kan? Jadi sesuatu yang bagus. gitu. Jadi Akhirnya lu diasah terus ya. yoi dong. Kalau kayak pisau lah, kalau lu Iya. rajin asah makin tajam. Benar nggak sih? Benar. Karena kita diciptakan sama Tuhan, kita dilahirkan di dunia ini dengan suatu alasan. Tentunya alasan yang baik dong. Nggak ada semua biasa. orang yang punya alasan jelek ya apa? Menciptakan. Lu mau nggak sih nyiptain sesuatu yang jelek? Nggak mungkin dong. Lu pasti create sesuatu untuk hal yang baik, betul nggak? dan ada tujuannya dan bisa berguna. tentunya. Betul. Tapi people change punya people change orang punya pilihan. Oh, Orang punya pilihan untuk ya. untuk bisa jadi baik atau enggak. Ya. Balik lagi ke orangnya. Bener, pilihan nih friend. Soal pilihan nih sebenarnya banyak banget ya. Semua orang milih untuk menjadi baik, menjadi tidak baik gitu kan. Tapi kembali lagi kan ke pribadinya dia kan. Yoi. Dia mau nggak gitu untuk menjadi apa? Menjadi terang ya, menjadi Yes. Menjadi sesuatu yang berarti lah. menjadi sesuatu yang Nah, berarti. dimanapun. gue doang yang merasa gue paling survive ya, ternyata masih ada lagi yang Masih ada yang dengan lain. semua tuh kehidupannya dia tuh Betul. panjang ya mas ya. Betul dong. Lo ya tadi balik lagi, lo harus sadar diri lo ada di mana dan lo harus tahu banyak orang yang lebih susah dari lo. Gak usah terlalu jerit-jerit, aduh hidup gue susah banget. Gak usah men, gak ada waktu buat itu. Bersyukur Banyak orang, ya, ada yang yoi kecil. bersyukur. Banyak orang yang lebih susah dari lo. Lo harus sadar yang itu. Ya, friend. Baru nggak punya duit aja pusing. Bayangin nih Mas Indra nggak punya duit kalau gimana kalau sama istrinya. Itu. Pasti lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Ya, itu Tuhan itu adil ya. Betul, Tuhan itu itu dia. adil. Nggak Makanya mungkin lo- ngebiarin Betul. Dan kalau kebahagiaannya tipis. yoi, kalau misalnya kita nih sebagai manusia bro, tugas kita cuma berusaha men, iya nggak sih? Iya. Berserah. Berserah ya. Berserah ya, oke. Dan percaya. Berserah dan percaya. Kalau namanya berserah tuh bukan pasrah ya. Oh kalau Beda pasrah tuh. mah. Kalau pasrah lu doing nothing bro. Iya. Kalau Malah lu aja berserah, malah lu aja tetap berjuang. Iya benar. Mm. Lu tetap berjuang. Nanti Tuhan yang menentukan. memperhitungkan juga pasti. Apa tuh? Diperhitungkan juga. Iya dong, pasti dong. Yang pasti berserah friend. Sama tetap berdoa juga ya, jangan lupa ya. Kan hasil tuh tidak pernah mengingkari proses ya bro. Iya. Kalau tadi Mas Indra cerita nih dia apa sulit ya bertatih-tatih gitu ya. Namun tetap ini ya tetap bisa keep up gitu. Udah pasti ada yang support selain dari suami, selain dari istri, dong. ya kan, orang tua juga, gitu kan yang menjadi motivasi ya gitu. Bisa nggak sih Mas ceritain sedikit maksudnya apa tuh namanya sumber-sumber semangat lu ini nih dalam membentuk lu menjadi yang sekarang gitu. Kalau sumber semangat sih banyak yang bermotivasi. Dulu ketika gue belum punya istri ya sumber semangat gue orang tua gue, keluarga gue. Iya. Sekarang ketika gue udah punya istri gue dan keluarga gue. Oke. Sumber semangat gue. Cuman kalau gue belajar satu hal sih bro. Ini Agnes Monica nih yang ngomong. Iya. Agnes Monica waktu itu dia lagi diwawancarain sama VJ Daniel. Dia ngomong gini bro. Sangat mudah bersyukur dengan apa yang lo milikin. Oke. Tapi susah bro bersyukur dengan apa yang lo nggak punya. Ini bensin ya. Oke. Lo harus bersyukur, misalnya kayak gue nih, gue bersyukur saat ini gue jadi geologis itu gampang. Saat ini gue dapat pekerjaan yang gue udah dapat tuh gampang. Iya. Tapi gue harus bersyukur dan gue harus percaya Tuhan kasih yang terbaik nanti buat gue. Itu yang susah bro. Lu belum pegang itu kan, tapi lu punya iman, gue pasti sampai sono. Gitu. Iya. Lu harus mensyukuri, gue bersyukur Tuhan udah menempatkan gue untuk suatu hal yang baik. Itu kan susah men. Susah Cuman banget. gue juga masih belajar sih mengenai itu. Untuk sesuatu yang lu belum lihat ya. Lu belum punya. Kalau Iya. lu udah punya, gue bersyukur Tuhan bisa makan hari ini. Iya, makanan lu ada di depan lu. Gue Iya, bersyukur iya. Tuhan Belum gue punya kesehatan dan lain-lain. Iya, saat itu lu punya kan. Tapi kalau bagaimana cara lu bersyukur untuk hal yang lu belum punya? Wah,
gitu. Luar biasa, Bran. Kalau Itu butuh misal- iman yang besar. Yoi dong, kalau misalnya lu Oke, nggak oke. bersyukur dengan apa yang lu belum punya, nanti jatuhnya iri dong. Gue pengen dong kayak dia, gue pengen ya guys. Jadi mupeng ya Mas ya. Mupeng. Itu bikin pusing kepala itu bro. Beban sendiri, nggak Yoi. usah dipikirin tuh juga. Gak maksud gaya hidup. Beda. Iya, Itu. udah menyentil satu keyword yang sangat apa ya? Yoi. Sebenarnya dilema sih mas Mhm. dalam masa-masa yang makin kesini lah dengan pertumbuhan teknologi, perkembangan SDM yang mungkin pikirannya kan udah terkontaminasi sama teknologi, jadi bebas gitu kan mas. Artinya terhadap pergaulan luar mereka kan lebih terbuka mas. Nggak banyak sih sekarang yang ngomongin gaya hidup ya, itu lebih tinggi dari besar pasar daripada tiang. Banyak sih yang kejadian kayak gitu sih Ya. sebenarnya. Kayak ya maaf maksudnya ya lu nggak kasihan sama orang tua ibaratnya gitu kan, tapi lebih memaksakan. Itu menurut lu gimana sih mas? Yang kita ngomongnya nih udah biasa lah hidup prihatin lah, jadi lu paham kondisi orang tua dan lu bisa legowo dengan apa yang lu punya gitu. Kalau menurut gua gaya hidup tuh penting. Yes. Gaya hidup tuh penting ya. Ya. Tapi hidup kebanyakan gaya itu yang nggak penting. Wah, iya menarik lagi bro. Iya, iya, iya. Gaya hidup tuh penting. Lo harus Gaya lo hidup harus penting. ikut perkembangan zaman Yes, segala macam. Contoh lah kalau misalnya lo mau datang ke suatu tempat, ya, let's say lah kita mau beli mobil lah ya. Ya. Kita mau beli mobil Mercy. Yes. Lo harus punya source atau punya kemampuan untuk membeli Mercy. Ya, betul. Gimana lo datang ke dealer Mercy tapi lo nggak punya source kemampuan buat beli Mercy, jadi lo nggak tunjukin diri lo bahwa lo mampu beli Mercy. Lihat-lihat doang jadinya. Yo, Iya, 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 doang, iya. tengok-tengok aja nggak beli kan. CLBK, Yoi. cuma lihat beli kagak. Gitu. Jadi kalau Oke. misalnya lo kayak contoh lah, simpelnya gimana ya? Oke, kita yang zaman sekarang nih pandemi segala macam kan. Iya. Lu butuh dong handphone yang bisa buat Zoom, kalau nggak Google Meet segala Betul. macam. Iya. Iya benar. Kita hidup Video di call kota, ya. kita hidup di kota itu buat barang yang biasa aja, bener kan? Ya. Tapi ketika lu kayak gua kerja di remote di tengah hutan, itu buat jadi barang yang wah banget ya, mewah banget gitu. Karena nggak semua orang punya kesempatan kayak itu. Betul. Tapi kan kalau ketika orang lain melihat lo itu hidupnya gaya banget ya. Padahal ketika lo di Jakarta ini bukan gaya hidup, men, ini kebutuhan jatuhnya. Ya. Iya, benar. Betul kan? Benar. Makanya gaya hidup tuh boleh. Tapi hidup kebanyakan gaya ya jangan. Balik lagi, orang selalu ngeliat tuh dari kulitnya aja. Itu. Ya. Coba lalu agak sedikit usaha untuk melihat si durian itu dari luar yang berduri itu Oke, dalamnya itu apa sih? dalamnya manis ternyata. Itu, ya. manis, betul. Ternyata ada maksudnya dia. Ada maksudnya dibikin iya. duri itu untuk menjaga kelembutan itu. Betul. Jadi stop lah menilai orang dari kulitnya doang. Itu benar. Lu nggak akan bisa tahu isi buku itu kalau cuma lu baca covernya doang. Bro. Betul. Kayak gua orang yang hobi banget sama namanya otomotif, terutama motor ya. Gue suka banget sama motor. Gue pengen banget punya motor lagi. Cuman kan gue ada sesuatu alasan ya, makanya gue nanti dulu lah untuk gue nikmatin hobi itu. Kalau gue ngeliat orang lain gila kan motornya keren banget, canggih banget. Sirik bener kan jadinya. Tapi kita nggak tahu loh, dia beli itu buat apa sih? Barangkali aja dia jualan motor, bener kan? Dia jualan motor atau memang dia butuh dia untuk memuaskan memberikan kepuasan pada dirinya karena dia udah bekerja keras. Betul. Dia memberi kepuasan dirinya, dia beli motor yang keren. Iya, kadang sih banyak yang kayak mungkin itu cuma keinginan, tapi keinginan yang dibutuh-butuhin gitu. Keinginan yang betul-betul. Aku butuh handphone buat chat WhatsApp karena udah nge-lag, karena memorinya penuh. Ibaratnya itu kukunya panjang yang dipotong jarinya. Itu benar. Itu nggak usah. Iya. Ya benar sih. Coba biar Mas Indra aja ngomong. Buat sih gimana tadi? Gaya hidup tuh penting. Ya itu penting. Tapi hidup jangan kebanyakan gaya. Ih, Itu yang Tuh, nomor dengerin, 2. Brian. Yang nomor 2 ya. gaya hidup tuh penting loh. Cuman kalau hidup kebanyakan gaya, aduh. Ya gimana what's for ya, what's for ya gitu. Malu sih ya kita sama Mas Indra ya. Salah biasanya gue men. Sering banget ngeluh, tapi kan intinya gua anggap lo senior kan Mas di antara kita semua nih. Benar. Dibanding ya kita ngelihat kita sekarang tuh ada di posisi dulu mungkin ya Mas ya. Iya. Yang masih kita Ya, masih karena berjuang. Senior ya, jangan dibilang tua ya, senior. Lebih dulu. Lebih dulu aja ya betul. Iya benar, setuju. Lebih dulu. Berkesempatan lebih Kalau dulu. masalah kita ini sama, cuman ada yang lebih duluan ya. Betul. Benar. Karena dia duluan kan kenal dunia ya kan. Benar. Dikasih tahu dong Mas, dunia tuh kayak gimana Mas ya? Kadang-kadang Mungkin fan-fan kita nih ya. benar. Nah, Banyak yang aduh kayaknya gue ini nih
segini doang nih gua nih kayaknya nih. Berarti kalau ngeliat Mas Indra tuh gue bisa patahin tuh yang sebutan ibu kota tuh lebih kejam daripada ibu tiri ya. Emang sebenarnya bukan ibu kotanya yang kerasi, kitanya aja kayak Yupi ya Mas. Tuh, Bener yang kan? tadi Bener ya? kata Vino tadi bilangnya, lu harus apa tadi bahasanya, harus orangnya apa? Surveillance ya apa? Resilient. 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 Ya, lu harus lewatin limit lu jangan mau terpengaruh dengan lingkungan lu lah. Kalau lingkungan lu membuat lu hancur ya lu harus keluar dari lingkungan lu, gitu aja. Maksudnya lingkungan lu membuat limit, membuat batas buat diri lu, keluar lah dari batas diri lu. Bukan berarti lu menjauhin mereka ya. Cuma pola pikir lu aja yang lewatin mereka gitu. Bukannya kita mau egois, tapi balik lagi kita memang harus realistis juga. Apa yang baik buat diri kita kan ya Mas? Iya dong. Kalau misalnya itu sesuatu hal yang membangun ya jalanin. Kalau emang itu membuat lu rusak, tinggalin lah. Simple itu men. Simpel itu. Gak ada waktu men buat lo mikir macam-macam lah. Gila ya friend ya. Banyak nih. Sore ini luar banyak biasa. banget daripada penasaran tentang kita, banyak banget tentang kita paling-palingan aja lah. Kita punya game nih Mas, untuk ngeregangin otot-otot kita nih, dari inspirasi yang tadi kita udah dapat, kita simpen, sekarang kita mau main games dulu nih, bisa kan Mas ya? Oke, games apa dulu nih? Kita punya games namanya Rapid Question. Aduh, gua sering nonton podcast dan lain-lain, gua paling benci nih sebenarnya. Lo beda. Iya. Beda. Oh, beda ya? Beda. Bebek sama kuda beda. Beda. Kalau yang lain pertanyaan 5 ini 10. Iya. Itu aja bedanya. Ini 5 kita 10. Oke, rapid question Mas. Oke. Gimana caranya nih? Rule-nya gimana? Pertanyaan rapid question ini dijawab dengan cepat dan sespontan mungkin. Oke. Betul. Nggak boleh ada settingan. Bisa banyak jebakan nih kalau Nggak ini. boleh ada politik. Yes. Asik. Cukup dijawab dengan cepat. Oke. Pertanyaan yang pertama, bohong atau jujur? Jujur. Oke. Jujur ya. Oke. Yang kedua, di rumah atau di luar rumah? Rumah. Oke, hadap nih bro, ya kan? Emang namanya tadi tuh emang paling cocok pulang tuh ke rumah men. Iya, gak punya istri bro, pengennya di rumah mulu lah. Kalau bisa, kalau jalan keluar rumahnya di bawah. Biar selalu di rumah. Yang ketiga Mas, nih, pelan-pelan atau buru-buru? Gua buru-buru men. Oke. Menarik friend. Siga spirit. Iya. Masak sendiri atau dimasakin? Pengennya sih masakin. Loh. Pengennya dimasakin Pengennya dimasakin. Pengennya dimasakin. Oke. Emang lu sendiri bisa masak kan? Bisa. Bisa dong. Ya, sekali-sekali berbakti ke istri kenapa sih? Nggak ada masalah. Jangan masak friend. Treat her like a princess. Apa? Treat her like a princess. Oh iya. Ada susah ya ngomongnya. Inggrisnya agak Maskernya nih bro. Udah kan maskernya rada kenceng ya. princess. Yang kelima nih Mas, nunda apa langsung? Langsung. Gue rasa Mas Indra tahu nih pertanyaannya arahnya kemana. Oke, itu kita aminkan aja ya bro. Amin. Minta maaf atau minta izin? Minta maaf bro. Kenapa? Minta maaf. Nggak tahu ya. Kalau gua keseringan kayak gitu kan jadi habit, harusnya minta izin sih. Tipenya ngelakuin dulu, baru maaf. Relate ya sama yang pertama kan, buru-buru gitu. Mungkin tergesa-gesa bro. Karena kita we have no time bro untuk mikir-mikir panjang, keburu Belanda datang bro. Kalau salah kan, kalau lo udah salah nggak ada tujuan jalan lain bro, minta maaf aja udah. Iya, dengan ekspresi muka sedikit. Iya. Iya, oke. Next. Zona nyaman atau masalah? Nah, Zona nyaman. zona nyaman atau masalah? Oh, nggak enak dua itu ya. Lo harus pilih Mas. Oke, zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman. Kenapa Mas? Karena Gua terbiasa, gua nggak mau ada dalam masalah. Dalam arti ketika gua ada masalah gua cari solve problemnya. Karena kalau lu muter di masalah lu nggak bakal pernah keluar dari masalah itu. karena dia tipe orangnya yang nyaman juga bukan rebahan bro. Problem iya. solver, friend. Ya. Kebapangan sekali. Di Jakarta nggak punya duit atau di Kalimantan duitnya banyak? Kalimantan lah jelas men. Buat apa lo di Jakarta kalau nggak punya duit? Gila lo. Pertanyaan adalah segalanya. Balik ke friend. Oke. Waktu ya. Lanjut. Waktu. Oke. Panjang atau pendek? Panjang dong. Oke. Yang terakhir, Nah, besar atau kecil? besar. Oh iya. Semua rezeki yang besar, siapa yang nggak mau sih? Setuju, friend. Relate kok, friend. Semuanya relate lah. Oh iya.
Itu apa Dari tujuannya tadi, pertanyaan-pertanyaan ini tuh Itu cuman lu doang sama nanti sama Tuhan yang tahu lah ya. Lu paling gak suka Oke nih mas, gamenya udah selesai nih mas. Gamenya udah selesai. Baliknya lagi. Apa sih Mas mas tadi yang lu- jelasin dulu dong satu-satu apaan tuh. Nggak bisa ya? Gua rasa lu udah cukup dewasa mas untuk Jadi ya memang kita sama-sama paham dengan pemahaman kita sendiri lah jadinya. ini cuma pertanyaan cepat aja. rapid question, Gimana sih lo melihat sesuatu Ternyata atau memang nggak jauh beda sama apa yang kita udah dapat dari Mas Indra sebelumnya ya topik itu menggambarkan lu banget sih mas emang jawaban yang tadi tuh Iya. yang aduh udahlah. Oke mas, Nanti gue coba cari tahu. terakhir nih mas. Terakhir nih mas. Yap. terakhir? Apa sih yang pesan-pesan dari lu yang lu mau sampein ke friend-friend di rumah nih? Untuk mereka yang mungkin lagi berjuang, mereka yang lagi dalam masalah, mereka yang terpuruk. Bukan mau menyamakan mereka sama seperti lu, tapi apalah yang bisa lu kasih yang bisa, yang mungkin bisa berguna mereka ketika mereka hopeless segala macam. Silakan Kalau mas. kalau buat gue buat teman-teman yang lain yang masih dalam berjuang, lo ingat aja bro, perjuangan lo tuh nggak pernah sia-sia. Perjuangan yang lo lakuin tuh nggak pernah sia-sia, lo ingat aja gitu. Nanti ketika lo sampai di batasnya lo baru tahu perjuangan lo itu ada hasilnya. Ketika itu lo anggap bukan jalan lo, tapi ya lo berusaha jalanin sepenuh hati, lo berusaha jalanin dengan tetap percaya bahwa lo diberkatin. Gitu. Lo dimanapun lo berada, dimanapun lu berdiri, dimanapun lu bekerja, lu dimanapun lu sekolah, di situ Tuhan menempatkan lu dan lu akan diberkati soalnya. Powerful. Jangan lupa ya. Yes. Stop. S-nya Sit, S-nya sit, T-nya thinking, thinking, O-nya observe, observe, dan P-nya planning. planning. Tambah lagi do tadi ya. Terakhirnya itu do ya. Do. Jangan Yes. cuma di planning aja bro. Everything begins with do. yes. Karena kalau tangga nada juga dimulai dari mana bro? Do. Do itu satu nggak ada. Naik tangga tuh dari 7 nggak ada. Semua dari do. Iya, semua mana ada bayi lahir langsung ngojek nggak ada bro. Angkat dulu, wewe dulu. Iya. Mas Pokoknya Indra, apapun yang lo kerjain sekarang, lo Benar. tetap berusaha berikan yang terbaik lah. Setuju banget. thank you banget mas ya buat inspirasinya. Yap. Kayaknya kalau mau digali mas, ini nggak bisa habis kayaknya ya. Yo, Nggak bawa baju bro, gue nggak bawa baju ganti. Ini mau pensiun 3 hari 2 malam bisa. benar. Thank you banget ya mas, inspirasinya Marinda. Sip, thank you. Dan juga apa nih, kita disuguhin sama hidangan dari Meja Coffee. Dan thank you juga nih Meja Coffee and Gelato, kopinya enak banget. Kopinya enak friend. Udah Yang jadi ada Nah, by the di way, gue prewed di sini loh. Gua wah, prewed di sini guys. Meja coffee. Bisa juga ya. kafe serbaguna nih. Dia menyediakan untuk prewed juga. Kafe Lo serbaguna. kalau mau nongkrong ngopi meja kopi, lo Meja mau coffee, prewed Pak. meja kopi, lo mau meeting meja kopi. Ada di jalan apa nih? Kita Kita Hankam Jalan nomor Raya Hankam. berapa ini kita tanya aja nanti ada di nomor description. teleponnya aja Ada di bawah ya. description ya. Kopinya mantap bro, gelatonya juga enak. Mas Doni. Nah, kalau lo mau prewed bro, langsung ke ownernya namanya Mas Doni. Nego Mas aja. Doni. Langsung aja ntar. Gimana gitu. Oke, kita bersyukur lah untuk hal yang kita belum punya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Semoga menginspirasi. Thank you. Jujur kalau sama si sayangku sia sepi tanpa kau. Aduh, musuh di mana kau sudah